Swastiastu, Bu Chandra. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bu Chandra. Kabar saya baik. Kabar baik ya. Oke. Katanya kemarin ada minta waktu sama kalian untuk diskusi hari ini ya. Oke. Kira-kira mau ngomongin apa nih? Saya ingin berdiskusi sama Bu Chandra tentang minat belajar siswa di kelas yang berkurang. Belajar siswa. Kurang ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya ingin dibantu sama Bu Chandra supaya bisa menemukan cara merubah yang dari yang tidak minat belajar menjadi lebih semangat lagi dalam belajarnya. Sementara ya, semoga dalam diskusi ini apa yang menjadi tujuan mereka bisa kita selesaikan. Ya, Diskusi ini. mudah-mudahan. Oke. Nah, apa yang ingin Bu Eka dapatkan setelah percakapan ini? Yang saya ingin dapatkan pastinya yang seperti tadi, berubahnya gaya belajar siswanya dari yang kurang semangat menjadi semangat kembali. Yang kurang semangat menjadi semangat kembali. Yang kurang semangat, anak-anak pun kurang semangatnya bagaimana ya? Kurang semangatnya itu seperti saat saya memberikan pembelajaran, mereka asik sendiri di belakang. Ada yang berbicara sama temannya, dan saat saya berikan soal, jadinya mereka nggak bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Dari 10 menit, 15 menit, jadi dah 30 menit waktunya. Berarti terus molor ya, Ya, gara-gara pas materi itu mereka bercanda. Ya. Nah, dari hal tersebut apa yang Bu Guru Eka rasakan dari sikapnya anak seperti itu? Yang saya rasakan adalah pasti saya kecewa dengan perubahan sikap anak-anak itu. Karena setahu saya, dulunya si anak itu tidak seperti itu, Bu Chandra. Berarti ada perubahan perilaku Iya. dari anak-anak ya. Apa ya penyebabnya mungkin ya? Mungkin yang menurut saya membuat anak itu adanya perubahan sikap, mungkin materinya mungkin yang susah ya. Materinya. Jadi saking naik dia semakin naik apa namanya ganti buku naik semester tuh semakin susah baca materinya ya, dan anak-anak sikapnya juga Iya, mungkin ya. berubah. Nah, situasi yang Bu Guru harapkan itu seperti apa? Yang jelas situasi yang inginkan adalah antar siswa itu gini. Kalau saya memberikan pembelajaran, anak itu bisa menerima apa yang saya ajarkan. Tidak ribut lagi di kelas, itu yang ingin saya. Ributnya itu boleh, tetapi tidak tidak membicarakan hal yang di luar pembelajaran. Itu sih yang saya inginkan, ya. Benar sekali. Ya, apa yang kan tadi Bu Guru Eka maunya nih anak-anak biar dia tuh kondusif di kelas, dia boleh ribut tapi tidak di luar materi yang sedang kita ajarkan. Nah, Bu Eka, apa yang yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Menurut saya yang membuat hal itu bisa terwujud, saya harus mendesain ulang. Sebelum saya mengajar, saya harus membuat cara pembelajaran di kelas. Bagaimana saya mau mengajarkan siswa itu, mengemasnya, media apa yang cocok dengan pembelajaran itu. Karena mungkin menurut sebagian murid agama itu susah. Iya. Nah, jadi ada apa tadi, mengemas pembelajaran Ya. mungkin lebih menarik ya dari media tadi. Ya, selama ini hal apa yang sudah Bu Eka lakukan? Sudah pernah menerapkan mungkin medianya atau sudah pernah? Nah, sejauh ini saya sudah mulai artinya mencari sumber-sumber. Pertama saya melihat di YouTube sumber
biar nggak ketinggalan juga dengan kurikulum sekarang. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan kurikulum sekarang. Nah, sekarang kan ada kurikulum berdiferensiasi itu. Nah, saya belajar dulu sebelum di kelas Bu Chandra. Jadi benernya kata orang dulu itu tidak ada apa tadi belajar sesuai perubahan kurikulum, terus berdiferensiasi katanya tadi. Sudah pernah diterapkan di kelas kan berarti ya? Ya sudah, saya sudah. Kira-kira efektif pada anak-anak apa sih? Nah, setelah saya mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi di kelas, menurut saya anaknya mulai ada perubahan sikap dari dia, karena pembelajaran itu kan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jadi anak-anak itu sudah mengikuti tugas apa yang mereka inginkan. Jadi mengikuti tugas, jadi dikelompokkan sesuai dengan bakatnya, sudah ada perubahan. Jadi apa hal yang perlu Bu Eka siapkan untuk melakukan pembelajaran? Yang pertama mungkin yang perlu dan harus saya siapkan yaitu diri saya sendiri. Karena diri saya sendiri harus mantap dulu dalam memberikan media ajar itu, mempersiapkan. Ya, harus siap dulu, setelah itu menyiapkan media ajarnya di kelas supaya anak-anak itu tidak bosan dalam pelajaran saya. Menerapkan lagi biar nggak ikutin zaman, kan sekarang udah ada ice breaking, ada permainan-permainan lagi yang di kelas. Nah, mungkin itu sih Bu Chandra yang akan saya lakukan di kelas. Jadi ada banyak hal yang harus disiapkan untuk biar bisa membangkitkan lagi semangat anak-anak di kelas. Nah, apa yang bisa memastikan hal tersebut berjalan? Yang memastikan hal itu berjalan, saya membuat kesepakatan sama kelas itu. Setelah membuat kesepakatan, jadinya saya membuat pembelajaran itu biar konsisten, biar tidak berubah-ubah terus. Jadi adalah biar konsisten pembelajarannya, biar nggak sekarang dilakukan nanti nggak lagi, ya ingat anaknya. Jadi harus konsisten, mulai dari diri sendiri ya. Nah, setelah sesi ini apa yang akan kita lakukan dari alternatif yang sudah bersama? Setelah sesi ini yang saya akan lakukan yang pertama itu menyiapkan dulu diri sendiri. Yang kedua pastilah menyiapkan media ajar yang cocok dengan materi yang akan saya berikan besoknya. Setelah itu, setelah media ajarnya cocok, pasti saya menimbangkan tugas-tugas apa yang akan diberikan di sana supaya cocok dengan dengan materinya. Biar enggak usah ada memerlukan bantuan tidak biar hal tersebut berjalan dengan lancar, kira-kira perlu dukungan siapa? Menurut saya hal yang ini bisa berjalan pasti saya minta dukungan dengan wali kelas yang pertama, karena itu yang paling terdekat dengan siswanya. Karena wali kelas yang mengetahui sifat perilaku siswa tersebut setiap hari. Saya wali kelas, saya guru mapel kan hanya nggak sepenuh ya. Sudah pas berarti Bu Eka berdiskusi dengan saya sebagai wali kelas 4 ya. Dari alternatif yang sudah Bu sampaikan, jadi akan dieksekusi segera ya. Kira-kira mulai kapan bisa dijalankan? Karena sekarang sudah berdiskusi, sudah plong, beban saya sudah, kita udah sharing, mungkin secepatnya saya langsung tindakan di kelas ya. Ya, sudah berarti ya. Terima kasih Bu Chandra.